Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rini Salsabila. Saya mahasiswi dari IAIN Pontianak dari kelas 4 BPGMI. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester genap tahun 2021 mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, dosen pengampu Ibu Andina Nurul Wahidah, MPD. Di sini saya akan mereview judul skripsi dari peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa tema 6 dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAD, Student Team Achievement Division kelas 5 SD Negeri Sumber Agung. Dengan variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nama peneliti yaitu Arifin Dwi Saputra dari asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tahun terbit skripsi yaitu tanggal 18 Mei 2020. Bab 1 pendahuluan, 2 latar belakang masalah. Dari skripsi yang saya ambil di sini, permasalahannya yaitu yang terjadi di penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal itu dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi penilaian harian siswa kelas 5B SD Negeri 1 Sumber Agung. Di sini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran kelas 5 pada tema 1 yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Di sini ada beberapa nilai siswa yang masih di bawah kriteria ketuntasan minimal KKM. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya siswa yang pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, aktivitas siswa yang pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa kurang memperhatikan guru saat proses pembelajaran. Yang keempat, aktivitas guru dalam pembelajaran cenderung belum memberikan ruang bagi siswa. Yang kelima, rendahnya minat peserta didik dan kurangnya variatif metode yang digunakan mengakibatkan peserta didik yang kurang tertarik dengan pembelajaran. Yang B, alasan peneliti mengangkat judul penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5B SD Negeri 1 Sumber Agung pada pembelajaran tema 6 subtema 1 dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAD, Student Team Achievement Division. Menurut saya, dari rumusan masalah skripsi ini yang saya ambil dituliskan bahwa apakah metode kooperatif ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada tema 6. Nah, peneliti hanya menuliskan satu rumusan masalah saja yang terbentuk dalam sebuah paragraf yang tercantum dalam skripsi sebanyak 248 halaman. Di sini menurut saya kurang efisien karena sangat tidak sesuai dengan halaman sebanyak itu. Peneliti hanya mencantumkan satu rumusan masalah saja. Karena dalam rumusan masalah, peneliti seharusnya bisa mengangkat lebih dari satu rumusan masalah. Karena yang sudah kita ketahui bahwa untuk menguatkan satu rangkaian permasalahan yang terjadi, yang berbentuk dalam kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas, harus dibutuhkan setidaknya lebih dari 3 rumusan masalah. Dari tujuan penelitian yang peneliti ambil, yaitu tentang untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui metode STID, yaitu Student Team Achievement Division pada pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor kelas 5 SD. Ini tujuan penelitiannya menurut saya sudah cukup baik karena peneliti sudah mengangkat tentang bagaimana untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui metode STID, Student Team Achievement Division, agar dapat mengetahui aktivitas dan hasil belajar siswa di sekolah. Namun, tetap saja di sini peneliti hanya mencantumkan satu tujuan penelitian saja. Seharusnya dalam penulisan skripsi ini harus lebih menghubungkan ide-ide yang dapat diselesaikan dengan sebuah pokok pikiran dan tujuan yang dapat bisa ditambah lagi untuk tujuan penelitiannya. Yang keempat, manfaat dari penelitian. Di sini dari skripsi yang saya ambil, saya tidak menemukan adanya manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktisnya.
Setelah saya lihat dan saya baca, skripsi ini tidak ada mencantumkan manfaat teoritis dalam penelitian ini. Padahal pentingnya manfaat teoritis adalah untuk mengetahui ilmu pengetahuan dan ilmu linguistik atau kebahasaan. Seharusnya peneliti dapat lebih teliti dalam mencantumkan manfaat teoritis. Dalam skripsi ini, saya hanya menemukan manfaat praktisnya saja, yaitu yang pertama, bagi siswa, hasil penelitian ini dapat membuat siswa lebih semangat dalam proses pembelajaran. Yang B, bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menerapkan metode STID (Student Steam Assessment Division) dalam kelas untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Yang C, bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau mengevaluasi kurangnya dalam proses pembelajaran di sekolah agar kualitas sekolah menjadi lebih baik. Yang D, bagi peneliti, penelitian ini sebagai pembelajaran bagi setiap mahasiswa dalam belajar menulis karya ilmiah. Penelitian ini juga dapat untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa strata 1 di setiap perguruan tinggi. Di sini, manfaat praktisnya sudah cukup lengkap menurut saya dan baik karena sudah mencantumkan manfaat bagi siswa, bagi guru, sekolah, dan juga manfaat bagi peneliti juga. Yang kelima, landasan teori dan kajian pustaka. Dalam landasan teori ini harus menjelaskan tentang fakta-fakta dasar analisis yang relevan dan pada kajian pustaka penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Dari landasan teori di atas sudah menjelaskan hasil dan sumber data yang jelas dengan sumber kutipan yang telah dicantumkan oleh peneliti. Karena peneliti sudah mencantumkan pengertian, kelebihan, dan pembelajaran tematik kurikulum 2013 beserta nama, sumber, tahun, dan halaman yang dicantumkan dalam sebuah landasan teori ini. Keenam, kajian penelitian relevan. Di sini, untuk mengkaji masalah peneliti harus membahas teori yang penelitian relevan dengan variabel-variabel yang teliti guna untuk mendapatkan wawasan yang lebih jelas tentang suatu variabel. Dengan demikian, penulis menemukan batasan atau definisi yang jelas mengenai variabel yang diteliti. Seperti yang sudah kita ketahui, fungsi dari kajian penelitian relevan adalah untuk membandingkan hal apakah yang membedakan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian kita jauh dari kata plagiat. Untuk isi dari kajian penelitian relevan skripsi ini, di atas adalah sudah mencantumkan perbedaan dan persamaan dalam bentuk tabel kajian penelitian relevan. Hanya saja saya tidak menemukan poin utama yang paling penting dalam sebuah kajian penelitian relevan, yaitu seperti nama peneliti, tahun penelitian. Seharusnya peneliti bisa memasukkan hal tersebut dalam sebuah kajian penelitian relevan, dan langkah selanjutnya baru peneliti menunjukkan perbedaan dan persamaan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dari tahun pelajaran 2019-2020. Yang selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Yang menjadi populasi di sini adalah siswa murid kelas 5 semester 1 pada siklus pertemuan kedua dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berupa observasi. Kritik dan saran saya dari populasi dan sampel di atas yaitu skripsi ini peneliti sudah cukup baik karena sudah menggunakan metode STID, di mana metode ini dapat membuat siswa sering berdiskusi dan berkomunikasi langsung dalam bentuk kelompok kecil. Hanya saja, untuk pengambilan data populasi dan sampel penelitiannya menurut saya kurang jelas, karena di sini peneliti tidak mencantumkan secara jelas teknik dan ukuran sampel yang digunakan, karena dalam sebuah populasi dan sampel biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ini sangat penting. Saran saya, peneliti harus lebih jelas teknik sampel apa yang digunakan dan populasi yang digunakan itu seperti apa. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Sekian dari review skripsi yang saya teliti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.